Shalom, selamat sore. Selamat datang para peserta Catholic Youth Revival 2023 beserta seluruh panitia. Sebelum kita memulai rangkaian acara kita selama berada di Bulu Tanah Malino ini, kita mau awali dengan misa pembukaan perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Pastor John Gala. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Manda Bakti 326. Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, adik-adikku sekalian, selamat sore semua. Selamat datang di tempat ini, tempat di mana kita akan mengenal dan mengalami sendiri perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam Catholic Youth Revival di tempat ini. Saya tahu perjalanan kita bukanlah perjalanan yang mudah dari Makassar. Mungkin ada yang baru pertama kali ke tempat ini, bahkan baru pertama kali ke Malino. Atau juga mungkin dalam perjalanan ada yang mabuk dalam perjalanan, atau ada yang kurang sehat. Maka kita mohon rahmat Tuhan, semoga Tuhan memberikan berkat-Nya yang melimpah dengan dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga kita semua selama 3 hari ke depan ini diberikan kesehatan, diberikan sukacita dan rahmat yang kita butuhkan dalam kegiatan ini. Kita akan memulai kegiatan indah kita ini dengan memahkotainya dalam perayaan Ekaristi. Agar kita layak dan pantas untuk hadir dan ikut serta dalam perayaan suci ini, mari kita hening sejenak. Kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita atas segala salah dan dosa yang sudah kita perbuat. Mari kita hening sejenak. Mungkin ada kata-kata kita yang melukai hati orang tua kita.
konflik gampang tumbuh dan muncul dengan rekan-rekan sekerja kita. Kita berdosa dan bersalah, maka marilah kita mengakuinya dengan penuh kerendahan hati dengan berdoa, saya mengaku kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang maha kuasa dan maha baik itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Mari kita memuji Tuhan dengan nada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau tidak tampak dan tiada seorang pun yang pernah melihat Engkau. Berkenanlah menerima iman kami akan Yesus yang menyampaikan sabda-Mu kepada kami, dan bangunlah kami menjadi umat-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, membuka hati dan mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat." Selanjutnya, Allah bersabda kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja berbagai bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah bersabda, "Tidak, istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Sesudah selesai bersabda kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Referen, orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Referen, Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Referen, Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Referen, Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Referen, Orang yang takwa hidupnya akan diberkati Tuhan. Alleluia, 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 Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya,
bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, teman-teman yang terkasih, sekali lagi semuanya selamat sore. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Teman-teman, kita bersama-sama mengadakan camping rohani atau ya kita menyebutnya di sini Catholic Youth Revival, yang sebenarnya adalah juga seperti retreat atau rekoleksi. Anda tahu rekoleksi, recollect, kita mengumpulkan kembali, atau retreat atau to retreat, mundur ya dari semua kegiatan kita. Misalnya ada seorang ibu atau seorang nenek membawa satu karung jagung begitu ya, benih jagung, lalu dia jalan tetapi dia tidak sadar bahwa karungnya itu bocor sehingga tercecer di jalan itu benih jagung atau bibit jagung itu. Lalu dia kembali memungutnya satu persatu. Dia mengumpulkan kembali, recollect. Atau juga retreat. Dulu ada teman saya, dia tarekat yang lain atau maksudnya kongregasi yang lain, kongregasi imam yaitu Yesuit. Mereka mengadakan retreat para fraternya, calon imam, calon pastornya. Lalu mereka disuruh jalan kaki, katakanlah dari Makassar ke Malino, menanjak jalan kaki ya. Dan hanya diberikan satu botol aqua atau air mineral. Tidak boleh minta sama orang lain. Hanya itu saja yang mereka boleh dapatkan. Dan apa yang terjadi dari satu botol itu, mereka jalan, kemudian dia minum seteguk-seteguk sampai tiba di tempat tujuannya. Dan apa yang dia katakan, saya merasakan bahwa air itu sangat berharga. Yang mungkin dulu tidak pernah dia pikirkan, tetapi sungguh dia alami, dia rasakan bahwa air itu ternyata sangat berharga. Nah, teman-teman sekalian, adikku sekalian, kita di sini akan mundur ke belakang. Kita recollect kembali apa yang sudah kita lewati sepanjang tahun, sepanjang hidup kita yang mungkin tidak kita perhatikan dengan baik. Nah, di sini kita akan memberi makna dari semua perjalanan kita yang lalu. Apapun yang terjadi, mungkin ada luka-luka batin kita, mungkin ada kesedihan, ada kegembiraan, itu akan kita olah bersama di tempat ini. Dalam bacaan hari ini kita mendengarkan Yesus yang menyembuhkan siapa? Orang sakit. Masih ingat sakit apa? Sakit kusta atau lepra. Dia menyembuhkan sakit fisik dari orang itu atau sakit penyakit fisiknya, kusta. Tetapi tidak hanya penyakit fisik yang kita miliki, betul ya? Ada juga penyakit psikis dan spiritual. Kalau tadi ketika kita masuk kita diberikan mask atau topeng, kita diberikan topeng, satu orang diberikan topeng. Kalau bahasa Inggrisnya kepribadian adalah personality. Kalau bahasa Latinnya adalah
persona. Dan persona ini artinya topeng. Topeng ini digunakan di dalam drama Yunani untuk memainkan sebuah karakter. Jadi orang itu walaupun tampangnya sedih tapi dikasih topeng yang tertawa. Jadi dia hanya memakai topeng dari apa yang dia diberikan kepada dia, peran yang diberikan kepada dia. Nah, kita memakai topeng. Hidup kita itu penuh dengan kepalsuan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang bisa kamu bayangkan ketika kita sakit hati, kita sedih, kita tetap harus tersenyum melayani customer misalnya, atau kita harus tersenyum menghadapi orang tua kita yang galak misalnya, atau anak-anak kita yang bandel misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke tempat ini untuk melepaskan topeng kita. Kita diajak untuk melepaskan apa yang kita miliki. Kita lepaskan semua topeng-topeng itu. Dan seperti Anda tahu bahwa sebagian besar dari kita ini masih remaja atau dewasa awal. Dewasa awal itu pasti banyak berubah, ya. Saya kira itu. Dan kadang-kadang kalau kita masih remaja atau dewasa awal, kita cenderung untuk mau melanggar peraturan, tidak disiplin. Kita cenderung tidak suka diatur oleh orang tua kita. Kita mau menantang arus, kita mau menantang alam untuk menunjukkan bahwa inilah saya ada. Ya, kadang-kadang itu psikologi ketika kita masih remaja dan dewasa awal. Kita mau mencoba semuanya. Sehingga akibatnya kita yang dulu suka diajak oleh orang tua kita ketika masih kecil, kita nangis kalau tidak ikut orang tua, kalau ditinggalkan orang tua. Sekarang kalau diajak orang tua tidak mau lagi pergi. Maunya apa? Kumpul dengan teman-temannya sendiri. Betul ya? Maunya kumpul, butuh privacy, butuh privasi. Sehingga kadang-kadang kalau anak remaja itu dia taruh di depan pintunya tulisan awas anjing gila, gitu kan? Atau bilang do not disturb me, jangan ganggu saya, ada anjing beranak, apalah istilahnya begitu ya. Untuk menunjukkan bahwa dia butuh tempat sendiri. Ya, itu dialami oleh semua remaja. Sehingga apa yang terjadi kadang-kadang konflik dengan orang tua. Betul tidak? Ya toh? Kadang-kadang kita mau buat begini, papa kita bilang tidak, kau tidak harus begini, harus buat ini. Jadi kadang-kadang kita apa? Bentrok dengan orang tua. Kita mengunci diri di kamar, main game setiap hari, tidak mau dengar orang tua. Dan itu sesuatu yang terkadang normal yang dialami oleh anak-anak remaja dan dewasa awal. Dan yang paling parah terkadang adalah ketika anak remaja itu menjadi sangat labil, ya, mudah terpengaruh dalam kehidupannya. Misalnya anak remaja gampang sekali diiming-imingi sesuatu. Misalnya sehingga akibatnya sering jatuh pada yang namanya apa? Narkoba. Karena kalau tidak narkoba, pastor, tidak gaul, tidak fashion misalnya, atau tidak up to date, harus narkoba. Kemudian supaya saya diterima di dalam kelompok itu, atau kemudian harus ada free sex. Anak remaja selama sekarang ini ya, harus free sex. Kemudian ya ada namanya ya, orang sekarang lagi tergila-gila dengan K-pop misalnya. Harus ke Korea-Koreaan begitu, opa begitu ya. Dan ya banyaklah istilah Korea yang saya kira Anda lebih banyak tahu. Dan itu membuat kita seperti memakai topeng. Bukan diri kita yang sebenarnya. Kita mau diterima supaya di dalam lingkungan yang populer. Sehingga kita macam-macam yang kita buat. Ya, teman-teman yang populer itu dia merokok, pastor. Jadi saya juga harus masuk di sana. Teman-teman saya yang saya mau populer, pastor, saya harus masuk di kelompok yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, walaupun dananya sedikit, terpaksa harus nyolong misalnya, ya, atau apapun yang dilakukan untuk masuk, yang sebenarnya bukan dirinya, tetapi hanyalah sebuah topeng. Topeng itu yang akan sekali lagi akan kita lepaskan di tempat ini. Itu secara fisik, psikis. Kalau secara spiritual lain lagi, secara spiritual kadang-kadang kita sekarang anak-anak muda itu tidak mau lagi ke gereja atau tidak mau lagi berdoa. Berdoa itu dianggap sesuatu yang sia-sia atau itu urusan orang tua, bukan urusan saya. Bahkan banyak tidak mau lagi ke gereja.
Tetapi ketika dia diajak ke gereja yang lain, diajak oleh temannya, oh di sana bagus, di sana orang dikasih uang tak 100.000 satu kali datang, woi semangat ya. Kemudian di sana orang dipijat atau apalah ya, dibagi-bagikan ini, bagikan itu, jadi orang lagi semangat begitu. Oh di sana, jadi kita gampang, yang remaja ini gampang apa? Gampang terpengaruh. Oh di sana lebih menarik, dijemput, dikasih duit dan sebagainya. Pokoknya enaklah di sana. Dan kita dengan gampangnya meninggalkan gereja Katolik yang sebenarnya kita tidak kenali dengan baik, betul-betul. Lalu kita tinggalkan karena kita labil. Lalu kita tinggalkan gereja Katolik dan melihat gereja yang lain. Apalagi kalau di gereja Katolik khotbahnya pastor sudah lama, membosankan, tidur orang. Ya toh? Baru kita lagi dimarah-marahi di rumah sama mama sama bapak, datang di gereja, khotbahnya oleh pastor begitu, membosankan, tidur je orang, ya. Jadi mau tidak mau kita meninggalkan gereja Katolik. Kita cari yang lebih hura-hura, yang lebih bersemangat, yang lebih ini ya, sehingga kita kadang-kadang dihipnotis lewat kolekte barcode, scan barcode saja. Ya. Jadi itu yang terjadi. Kita mau yang instan sekarang ini. Nah, para saudara yang terkasih, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, pada hari ini kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur Anda ini orang-orang terpilih ya. Saya ingatkan, Anda ini semua adalah orang-orang yang terpilih. Ada banyak sekali tempat yang bisa kamu lewati. Betul tidak? Ya, kamu bisa, ini kan long weekend. Kamu bisa pergi kemana saja yang kamu mau. Tapi Tuhan memilih kamu. Dia memilih kamu dengan namamu masing-masing. Datang ke sini. Karena Tuhan tahu bahwa kamu membutuhkan sesuatu. Imanmu akan disembuhkan bersama di tempat ini. Tuhanlah yang akan menyembuhkan kita seperti dia menyembuhkan orang kusta tadi. Maka supaya kita bisa disembuhkan dengan baik, maka harus ada 3 hal yang harus kamu pegang. Yang pertama adalah jaga keheningan baik-baik. Ya, jaga keheningan. Memang sulit, tapi coba perhatikan kalau misalnya kalau dulu ada istilah teh itu ya, baru ada serbuk-serbuknya, ya bukan lagi celup ya, ada itu lalu diseduh. Kemudian diaduk begitu, ya pasti ampasnya apa? Kalau diaduk, pasti ampasnya naik semua ke atas, ya toh? Naik semua. Nah, bagaimana caranya supaya bisa jernih kembali? Dibutuhkan apa? Waktu untuk tenang sebentar. Lalu ampasnya turun pelan-pelan. Dibutuhkan waktu tenang sebentar. Disitulah waktu di mana kamu bisa menemukan Tuhan. Pelan-pelan turun dan menemukan, oh ini Tuhan dalam keheningan. Banyak sekali komposer besar itu menemukan nada-nada lagu, syair-syair lagu di dalam keheningan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus terbuka. Ya, kamu harus terbuka. Datang dengan kertas putih polos. Jangan dengan banyak keraguan. Mungkin bikin apa di sana? Diapain nanti nih? Nanti saya tunggu-tunggu outboundnya. Saya tunggu-tunggu celebration party atau mass party. Saya mau tunggu yang itu. Tidak, jangan. Kamu datang di sini dengan kertas polos. Nanti Tuhan yang isi, nanti Tuhan yang kasih tinta, nanti Tuhan yang kasih tulisan di situ. Kami hanya menjadi fasilitator. Tuhan yang akan isi. Kamu pokoknya memberikan diri saja. Saya terbuka Tuhan. Saya ini ada banyak luka-luka batin saya, ada banyak kesedihan saya jengkel dengan ini, jengkel. Nanti kamu ungkapkan dalam sharing kelompok. Tapi sekali lagi sharing kelompok jangan jadikan sarana untuk apa? Wah, saya tahu rahasianya ini, saya tahu rahasianya ini. Tidak ya. Tapi justru di situ kita cerita dengan bebas, apa saja kita mau sampaikan. Bukan berarti sarana, aku tahu miai, aku pegang rahasianya ini. Ya, tapi di mana kita saling ketemu satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adik-adik sekalian, setelah kita terbuka dengan diri kita, Tuhan, saya orangnya seperti ini. Oke, saya bebaskan. Saya mau resting di sini. Saya mau lepaskan semuanya, gitu. Ya, saya tidak mau tahan-tahan lagi Tuhan. Saya mau lepaskan dosa-dosa saya begitu banyak. Saya mau sampaikan padamu hari ini di sini. Kemudian yang terakhir harus ada kerjasama. Ya, kamu harus bangun kerjasama. Coba misalnya Anda semua yang ada di kiri kanan, coba saling bersalaman sekali lagi, bersalaman, ayo bersalaman. Ya kiri kanan, ayo bersalaman. Ya salaman saja nak. Ya salaman. Oke, lihat dulu orang di sebelah kiri kanannya. Oh ini paling di sebelahku. Nah, ya toh. Nah, coba misalnya
kamu kasih tangan begini, salam begini, apalagi yang laki-laki baru perempuan di sebelahnya, salam begini, perempuan begini. Wah, apa yang kamu rasa? Pasti rasa malu, toh sakit hati. Masa mau begini-begini saja tidak ada yang jabat. Nah, tetapi ketika ada yang pegang tanganmu begini, ada kerjasama, lalu ada apa? Ada senyum yang mengembang. Ya, ada tertawa, kelihatan gigi sedikit, lalu wow, itu yang namanya ini, oh ini tuh si ini. Nah begitu ya, jadi ada sukacita. Maka kita dibutuhkan kerjasama dengan baik di sini. Kita bekerja sama bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan teman-temanmu. Ya, kalau kita diajak, ayo kita buat ini, ayo bergerak semua. Ayo kita buat itu, ayo bergerak semua. Jangan ada yang malas Kak Pastor, batuk-batuk begitu, jangan. Ya, jangan sakit, tidak boleh sakit di sini ya. Jangan sakit ya. Harus kuat. Jadi apalagi sudah tahu sedikit-sedikit batuk, jangan mandi-mandi hujan, lari-lari, main hujan begitu ya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Maka saya percaya teman-teman sekalian, saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya di tempat ini kita sungguh mengalami itu. Jangan buang-buang waktu di sini, ya. Di sini waktu di mana Tuhan memanggil, memilih, bukan cuma memanggil ya, memilih Anda. Ya, memilih Anda untuk datang. Maka bekerja samalah dengan Tuhan dengan baik, jaga keheningan, terbuka, sehingga Anda akan, saya yakin, saya jamin bahwa Anda akan pulang dengan sesuatu yang berbeda. Tentu saja bukan hidungnya yang pesek jadi mancung, tidak ya. Tapi ada perasaan warna kegembiraan yang terpancar dari diri Anda. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga Tuhan membantu Anda, dan tentu saja yang paling utama dan terutama adalah Anda sendiri yang berproses dan Tuhan akan menyembuhkan Anda. Amin. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dengarkanlah permohonan-permohonan yang kami panjatkan kepadamu dalam misa pembukaan Catholic Youth Revival kami ini. Bagi Bapak Suci Fransiskus, para uskup, imam, biarawan, biarawati. Allah Bapa di surga, semoga Engkau berkenan mendampingi Bapak Suci, para uskup, dan para iman, agar mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap umat-Mu, dan kiranya Engkau memberikan mereka hikmat agar dapat menggembalakan umat-Mu menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Bagi pemimpin negara kami beserta jajarannya. Ya Bapa, Engkau telah memilih pemimpin di negara kami dengan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Engkau menuntun pimpinan negara kami beserta jajarannya agar dalam menjalankan tugas mereka tetap menjunjung tinggi pada keadilan dan membawa masyarakat yang Kau percayakan kepada mereka untuk semakin terarah dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi setiap orang yang sedang merasa kehilangan arah, semoga Engkau menerangi mereka dengan cahaya-Mu dan menunjukkan jalan terbaik yang dapat mereka tempuh di dalam kehidupan mereka. Jauhkan daripada mereka setiap hal yang akan membuat mereka untuk jauh daripada-Mu. Dan tuntunlah mereka selalu agar dapat selalu menemukan dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami secara khusus dengan penuh kerendahan hati memohon berkat dan rahmat-Mu untuk kegiatan CYR kami di tempat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami rahmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh terbuka satu dengan yang lain, bahu-membahu untuk membantu kami dan teman-teman kami
untuk menemukan kehendak-Mu di dalam diri kami masing-masing. Berikan kami waktu dan cuaca yang baik sehingga kami boleh melaksanakan semua kegiatan kami dengan baik adanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon rahmat-Mu untuk keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah. Kami mohon berkat-Mu, berkatilah keluarga kami yang ada di rumah dan dimanapun saja mereka berada. Semoga mereka semua tetap dalam lindungan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah menerimanya karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita duduk dan kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita siapkan persembahan kita. Kerinduanku
Sambil duduk saja. Saudara-saudari terkasih, berdoalah semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga kami Kau berkati berkat kedatangan-Mu dalam roti anggur ini. Berilah kami sukacita dan harapan karena Putra-Mu telah datang sebagai cahaya kehidupan. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wafat hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dalam hati mari kita mengingat anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdiri dan kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki bahagia hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan damai Kristus kepada orang yang ada di sebelah kiri kanan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah Anda semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, tapi bersabarlah saja. Disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dan seluruh panitia bahwa yang boleh menerima komuni adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama di dalam gereja Katolik. Terima kasih.
hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena telah menerima roh-Mu berkat sabda putra-Mu. Semoga semua orang dapat ikut merasakan terlaksananya janji kesanggupan-Mu. Kami mohon berkat-Mu selama kegiatan CYR kami di tempat ini. Bantulah kami Tuhan, berikan kami sukacita dan kegembiraan. Semoga di tempat ini Engkau senantiasa hadir membuka hati kami masing-masing sehingga kami tahu apa kehendak-Mu atas diri kami. Berkati kegiatan kami semoga dapat berjalan dengan baik. Berikan pula kami cuaca yang baik. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati memohon berkat Tuhan. Adik-adik sekalian, selamat datang dan kita akan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya berharap kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini misa pembuka CYR kita sudah selesai. Marilah kita melanjutkan hidup kita untuk terus menjadi pembawa damai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup, Ya Tuhan bimbing aku. Dari panitia mungkin ada pengumuman untuk peserta. Silahkan duduk dulu masing-masing, mungkin dari ketua kelompok atau koordinator akan memberikan beberapa arahan, silahkan. Shalom, selamat malam. Boleh lebih semangat lagi? Boleh? Shalom teman-teman semua. Suaranya luar biasa sekali.